itu kan berarti di momentum Chef Haryo udah hijrah kan ya? Karena Iya. kan mulai memantapkan hijrah Iya. di 2015. Iya, betul. Dan akhirnya 2019 itu dapat serangan itu tadi kan? Iya. Apa yang terbayang di pikiran Chef Yang Haryo? terbayang saya karena saya merapatnya ke pengajian bukan ke tengkorongan motor ya. Jadi penyakit itu ada 3. Sakit adalah azab dari Allah. Kedua, sakit karena dengan sakit kita diberikan rasa sabar, dan sabar itu adalah sebagai pembayar amalan-amalan yang tidak saya kerjakan terdahulu. Iya. Dan sakit Pencucinya lah ya? pencucinya. Dan sakit sebagai pengangkat dosa. Yang mana saya ya putuskan sendiri. Kayak yang pertama azab kayaknya. Yang pertama karena banyak melakukan Banyak kesalahan. melakukan dosa. Oke. Tapi harus tetap husnusan sama Allah karena Allah itu baik. Ia hanya menerima yang baik-baik saja. Dan konsekuensi dari syahadat tadi. Ketika kita syahadat asyhadu an la ilaha illallah, tauhid, hanya kepada Allah kita bergantung. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nabi kita Rasulullah, junjungan kita. Kita nggak usah ke K-pop, nggak usah ke rockstar, junjungan kita. Bukan artis yang keren, yang ganteng itu, yang cantik. Bukan. Rasulullah adalah junjungan kita. Kita lihat adab-adabnya beliau, sunnah-sunnahnya. Kita sebagai manusia lakukan semampu kita. Lakukan semampu. Walaupun kita nggak mampu, lakukan. Oke. Bacalah Quran 1 lembar 1 hari karena Quran ini asyifa. Quran ini yang Obat. menyembuhkan sakit saya. Nah, di momentum yang pada saat waktu itu dikasih tahu sama dokter nih, 50-50 nih Chef. Itu kan pasti kita sebagai manusia Selesai, cita-citamu habis, kayak merasa, waduh, duniamu habis. gue bakalan hidup nggak ya, gue bakalan hidup nggak ya, itu kan pasti ada. Cuma ada 2 dalam statement saya dalam diri saya. Ya Allah, kalau engkau harus cabut nyawaku, jangan sakit. Jangan sakiti saya ketika nyawa saya harus dicabut. Atau kalau engkau memberikan aku kesempatan hidup, maka aku akan menjadi orang soleh, akan menjadi orang baik. Orang soleh bukan orang suci ya. Orang soleh itu orang yang berusaha mensucikan dirinya, berbuat baik, berusaha dengan apa? Dengan menjaga sholat. Alhamdulillah Allah kasih hidup sampai sekarang. Makanya saya mau jadi orang baik, saya mau jadi orang yang terbaik, saya mau tidak mau menzolimi agama lagi saya. Kita pengen tahu nih Chef, begitu Chef pertama kali bangun dari koma, apa yang pertama kali Chef lakukan? Apa yang terfikirkan sama Chef? Saya tidak pernah koma, tapi apa yang ketika sembuh ya, ketika mulai sembuh gitu, ya saya tidak lagi ragu mengatakan sesuatu hal yang salah. Karena Islam itu tidak mengajarkan abu-abu, dia hanya mengajarkan hitam dan putih. Iya. Kamu pilih mana? Zolim atau soleh? Soleh atau zolim? Jangan abu-abu, nanti malaikat pencabut nyawa bingung. Ini anak nih mau gue cabut nih, yang mana nih? Baik apa? Yang baik apa yang buruk? Tapi baik juga enggak, buruk juga enggak. Abu-abu dong. Nanggung loh. Nanggung alah. Gitu loh. Jadi kalau mau kafah ya kafah gitu loh. Kalau mau gas pol, mau murtad. Gitu kan? Jangan di tengah-tengah. Gitu loh. Iya. Jadi benar, emang ya kita lebih berani aja gitu ya. Harus statement. Memutuskan kita di mana. Karena waktu dulu ketika kita belum hijrah, kita ngangkat whisky, kita ngangkat bir, kita ngangkat pede. Sekarang ketika kita hijrah, kita gunakan giroh yang sama, tapi giroh apa? Giroh hijrah tadi. Angkatlah kebaikan, belalah agamamu, berdakwalah dengan kemampumu. Emang tantangan terberatnya ketika hijrah tuh apa sih, Chef? Pertama, dimiskinkan secara materi. Itu orang yang banyak suka gagal. Semua teman-teman saya, dulu teman saya kucing liar, bos. Sekarang singa. Kebayang nggak? Di kucing liar tuh saya ibaratkan sebagai orang-orang yang maksiat. Iya. Sekarang singa. Singa itu pengusaha besar, berhasil secara ekonomi, taat kepada Allah, ustadz. Nah itu orang-orang yang saya bilang singa itu. Oke. Nah jadi kebaikannya Allah ketika berhijrah, kita akan bertemu dengan singa-singa tadi. Singa-singa yang soleh, singa-singa yang pemimpin, singa-singa yang hebat. Nah begitu. Terus yang beratnya bagaimana? Yang beratnya ya ujiannya berat. Karena saya ingat sekali ya, saya dikejar-kejar sama seorang wanita cantik yang gua banget gitu di bandara gitu. Kan perintahnya harus menundukkan pandangan tuh. Subhanallah,
setengah mati saya istighfar, sampai keringat dingin gitu. Subhanallah, astagfirullah. Ibaratnya tinggal ngeluarin kartu nama nih, telepon gue datang. Tapi aku harus, itu ujian, itu salah satu ujian. Aku harus cabut dan pergi dari tempat itu agar aku tidak berzina mata, aku tidak berzina lebih jauh. Karena perintahnya kan harus menjauhkan zina kan. Iya. Berat loh bos itu. Banget. Kalau kita iman kita nggak imun gitu ya. Iman kita nggak imun. Iya kan. Akhirnya apa yang terjadi? Saya kabur. Nggak lihat itu taksi apa, saya masuk taksi, sikat dah. Jadi sama sekali nggak ada ngelirik dulu? Nggak mau saya. Itu syaiton itu. Wah, aku masih susah ya. Oke, yang kedua, pekerjaan. Ditawari pekerjaan bagus gajinya. Di atas rata-rata lah. Tapi kamu harus berhadapan dengan khomer. Harus menjalankan sebuah restoran yang masih ada minumannya. Nah, itu dia. Yang masih ada syubat-syubatnya. Tapi pekerjaan lu bagus. Saya tolak. Bisa nolak tuh ya akhirnya? Harus bisa. Komitmen saya apa? Hitam dan putih. Saya nih dibayar sebuah produsen minuman keras. Saya cuma bisa bilang begini. Anggur ini cocok, karakternya dia mempunyai karakter tanah, usianya sekian, jenis wine sekian, dan ini sangat cocok sekali apabila di pairing dengan rendang Minang. 80 juta. Saya tolak. Nah, gitu. Padahal kerjanya cuma seperti itu ya? Pairing wine namanya. Jadi wine itu harus di pairing dengan makanan-makanan supaya wine itu laku. Pernah saya merasakan uang banyak, tapi habisnya nggak jelas. Karena tidak berkah. Jadi berkah itu penting buat seorang muslim ya. Iya. Penting sekali. Sekarang saya nerima 1 juta nih dari sini, katakan pulang dari Jak TV. Masya Allah. Berkahnya, bahagianya. Apalagi saya kasih ke pembantu rumah tangga saya ini, Pak. Honor saya dari Jak TV buat Bapak. Itu senang hatinya. Penuh hatinya. Bukan nilainya, tapi manfaatnya nih. Karena apa? Karena saya berdakwah nih kan. Saya memberikan nilai-nilai baik gitu. Nanti balasannya Masya Allah dari sini. Yakin saya. Jangan kita berusaha kita yang menghitung, karena akan ada hitungan tersendiri tuh yang masuk ya. Allah itu punya matematika sendiri. Kita nyapu jalan aja di depan nih, nyapu. Ini daun berguguran, kita nyapu nih. Kan enak tuh dilihat tuh. Itu ada matematika Allahnya. Nanti pasti dikasih yang baik-baik. Pertemanan yang baik, networking yang baik, ketemu orang hebat, ketemu seorang dokter yang diberikan kemampuan menyembuhkan sakit jantung saya. Itu hanya karena bersihin jalanan. Hanya karena kita menyingkirkan batu atau sebuah kayu yang menghalangi jalan. Allah bayar itu kontan.